Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku jatuh cinta, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita suka atau kita simpatik dengan seseorang di kampus kita, di tempat kerja kita, atau di sekolah kita, atau di lingkungan pengajian kita, atau sesama aktivis dakwah, kita lihat sepak terjangnya, ibadahnya, sholatnya, akhlaknya, tutur katanya yang lembut, lalu tumbuh benih-benih cinta di dalam hati kita. Maka langkah yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus hubungi siapa? Hah? Hubungi siapa? Hubungi Allah. Ke orang tuanya Allah. Nanti dulu orang tua belakangan. Ketika mau ngelamar baru orang tua. Allah. Tidak ada pihak yang lebih baik dari Allah. Ini kalau kita ingin bahagia. Ini kalau kita ingin serius. Ini kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Ketika perasaan itu timbul, hubungi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hubungi teman. Bukan curhat dengan sahabat. Bukan minta nomor telepon. Apalagi minta nomor sepatu. Ini nggak ada hubungannya. Hubungi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, man minna yas'alullah qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita kalau ada masalah segera hubungi Allah Subhanahu wa taala sebelum hubungi manusia. Terus siapa di antara kita kalau ada masalah, ya langsung hubungi Allah sebelum hubungi manusia. Dan masalah cinta ini masalah yang besar. Karena menyangkut masa depan kita. Ini menyangkut rumah tangga kita. Ini menyangkut bukan hanya diri kita, namun keluarga besar kita. Bahkan bukan hanya keluarga besar kita. Ini menyangkut anak kita di masa yang akan datang insyaallah, menyangkut cucu kita, cicit kita dan seterusnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika aku jatuh cinta, maka kembali kepada Allah, hubungi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau cintai itu buruk untuk engkau. Bisa jadi laki-laki yang kita kagumi itu nggak bagus untuk kita. Bisa jadi wanita, akhwat yang dari depan kita mempesona, ternyata racun untuk kehidupan ke depan kita. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau benci itu yang terbaik untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan apa yang Anda suka, apa yang Anda cintai, itu buruk untuk Anda. Lalu Allah tutup ayat ini dengan sebuah closing statement, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian nggak ngerti apa-apa kok. Kalian nggak ngerti. Kalian apalagi normal saja kalian nggak ngerti, apalagi sekarang lagi mabuk seperti itu, tambah nggak ngerti lagi. Segera hubungi Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk kepada Allah. Doa kepada Allah Jalla wa ala. Karena Allah yang paling tahu siapa sosok yang paling baik mendampingi kita dalam kehidupan yang di masa akan datang. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan kunci-kunci hal yang gaib ada di sisi Allah dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di perairan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu dari pohon mana ia jatuh, lalu kemana ia tertiup angin, dan ke dataran mana ia terhempas. Allah tahu itu semua, hadirin sekalian. Maka jangan sok tahu ketika kita jatuh cinta. Jangan sok pintar ketika kita jatuh cinta. Ingat, ketika kita jatuh cinta semua tidak normal, semua tidak stabil. Ulama mengatakan ainus sukhti tubdil masawiya. Mata ini kalau udah nggak suka semua salah saja. Jadi kita kalau udah nggak suka sama orang semua salah. Dia mau senyum apalagi cemberut salah semua. Kita ketemu dia cuek, dia nggak salam, kita kesal dengan dia. Lihat kan, benar kan, dia orangnya nggak bagus. Buktinya kemarin saya ketemu dia diamkan saya.
Besoknya ketemu lagi dengan orang tersebut, dia kasih salam. Itu pencitraan, jangan percaya. Itu bohong. Dia orangnya nggak bagus. Kenapa? Karena kita udah nggak suka dengan dia. Tapi kata para wa'inur ridha, mata ini kalau sudah jatuh cinta, semuanya baik. Semua ada tafsirnya. Semua ada justifikasinya. Ini bahaya. Jangan mengandalkan diri kita ketika kita sedang jatuh cinta. Kembali kepada Allah. Ini yang dilupakan oleh mayoritas orang yang sedang jatuh cinta. Dia mengandalkan diri. Akhirnya apa? Kecewa. Akhirnya kandas. Ingat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan hubungan yang panjang. Kita harapkan hubungan dunia akhirat. Buat apa kita jatuh cinta lalu 1 bulan kemudian kita dikhianati oleh dia? Buat apa kita jatuh cinta 3 bulan kemudian kita ditipu oleh dia? Buat apa kita jatuh cinta lalu kita menikah lalu 2 tahun berikutnya divorce dengan dia? Gak ada gunanya, hanya buang-buang waktu. Akhirnya waktu terbuang percuma. Yang tahu itu Allah. Yang tahu itu Allah. Bisa jadi hari ini baik, minggu depan baik, 1 bulan ke depan baik, 3 tahun ke depan masih baik. Kejadian di 25 tahun yang akan datang. Kejadian apa? Kejadian. Saya tahu baunya kasus. Itu masalah rumah tangga datang di tahun ke-15, di tahun ke-20 salah satu pasangan berubah. Siapa yang mengetahui hal itu kecuali Allah Jalla wa'ala? Dan ini yang dilupakan. Ini hal simple, tetapi dilupakan oleh manusia yang Allah yang mengatakan zaluman jahula, yang zalim dan bodoh tapi sok tahunya luar biasa. Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita jatuh cinta, segera hubungi Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah, istikharah.